Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat datang di The Charger. Denny Chandra bikin gar. Iya. Tepuk tangan dulu biar semangat. Karena semangat itu akan meningkatkan imun kita. Kalau imun kita sudah agak baik, yang namanya pancaroba sekarang ini kan udah mulai ada perubahan iklim tuh. Iklim yang tadinya dari Malaysia mau pindah ke Vietnam katanya. Itu emisers juga sama katanya pada pindah dia ke Vietnam apa ke Kamboja. Nih, kita akan berbicara mengenai bagaimana kita harus mempertahankan yang tubuh kita selalu fit. Nah, itu penting tuh. Nah, kita akan ngobrol sama seorang dokter. Beliau ini adalah dokter hewan yang bukan dokter hewan, dia itu dokter spesialis. Nanti kita tanya deh. Ini dia Dokter Frenos. Yeah. Tumben sepi kan? Hah? Tumben sepi. Rame nih orang nonton. Iya. Kan ceritanya begitu. Oh gitu ya, ya sepi. Begitu. Kalau sepi di Sunda itu namanya jengkol. Kenapa gitu? Jadi jengkol disimpan di mana? Ditanam di tanah 2 hari 3 hari. Setelah itu si racun-racunnya hilang. Terus baru diambil lagi. Terus baru dimasak, itu lebih enak dan baunya nggak bau jengkol, jadi bau pete. Itu ditanamnya sama apa? Sama, iya. Sama depan pohon pete dia, sama aja. Itu salah satunya namanya sepi. Sepi. Ini kita lagi berbicara tentang bagaimana supaya kita badannya tuh selalu dalam kondisi fit nih. Fit. Ya. Kan yang paling benar tuh kan katanya istirahat nih. Ya. Istirahat 8 jam. Betul. Istirahat 8 jam tuh 7 boleh sampai nggak 8. dibagi-bagi itu? Boleh. Misalnya tidur siang 4 jam, 4 jam gitu. Boleh. Sebenarnya itu boleh, tapi nggak dianjurin. Nggak dianjurin? Ya. Soalnya ada beberapa tempat atau waktu di mana perubahan di dalam tubuh kita, kayak misalnya jam segini untuk mengobati yang namanya ginjal. Ya. Yang jam segini katanya. Makanya di malam itu harus istirahat. Bener. Harusnya itu di atas jam 8 ya. Kalau di Muslim mungkin Ba'da Isya ya. Ba'da Isya tuh tidur tuh. Tidur. Itu waktunya. Waktunya istirahat. Makanya bangun itu adalah ketika mau tahajud. Ya, sebelum subuh kan. Iya, jam 3 berarti ya. Ya, itu adalah waktu yang sehat untuk istirahat sebenarnya. Emang ada perubahan tuh? Ada jurnalnya, ada penelitiannya. Jadi katanya untuk apa? Yang mengobati si sel-sel kita tumbuh. Betul. Karena nggak semuanya kan. Karena kan pada saat di jam itu perut kita juga kosong kan. Kita juga udah nggak makan, puasa istilahnya. Terus ketika kita istirahat tuh semua selnya tuh jadi berganti gitu. Yang rusak ganti. Jadi kita sebenarnya punya antioksidan sendiri badan kita ini. Oh, jadi secara otomatis dibentuk oleh badan kita sendiri yang membuat seperti itu. Udah punya metabolismenya. Ini kan kalau ada beberapa orang sekarang ini untuk mengatur yang namanya berat badan tubuhnya seperti tetap seperti itu, ada istilah untuk menjaga makanan dengan waktu makan, ada intermittent. Intermittent fasting. Intermittent fasting. Ya. Itu puasa-puasa yang dilakukan oleh orang-orang Itali gitu. Kenapa gitu? Ada Inter Milan. Itu Inter Milan dan atau Intercom nggak bisa. Ya. Itu berapa jam harusnya? Beda-beda tergantung kebutuhannya. Ada yang jendela makannya 6 jam, ada yang 8 jam, ada yang 4 jam, ada yang cuma 1 kali omet namanya. Itu tuh dulu pernah Deddy Corbuzier yang COD. Dia pakai COD ya waktu dulu ya. Sebenarnya sama sih prinsipnya. Jadi itu salah satu untuk terutama untuk orang-orang yang sudah mulai di usia 40 naik ke atas lah ya. Di mana yang namanya kenikmatan tubuhnya sudah mulai dikurangi. Mulai dari mata berkurang, pendengaran, semuanya itu mulai berkurang. Disitulah kita harus mulai menjaga kesehatan kita ya. Sebenarnya menjaga kesehatan cuma ada 2 kan. 3, makan, olahraga, sama istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini masih counter? Masih counter? Enggak. Masih dong. Masih masker. Masih dong. Oh masih? Iya. Jual ini nggak? Pulsa? Jual pulsa nggak? Udah enggak. Oke, kalau gitu makasih. Kan bisa beli yang lain. Gua jualannya kuota sekarang. Oh, kuota. Iya. Kuota tua. Cong, ini kenalin Cing. Halo. Cong kemacing. Iya. Ini kita lagi ngomong masalah kesehatan. Wah, pas banget ini, Kang. Kenapa gitu? Karena skripnya sih suruh begitu. Jadi pas dia ngomong, pas banget nih. Pas banget nih. Karena saya tuh baru pulang liburan. Oh iya, terus? Dari Cakung. Liburan deket banget apa? Cakung. Ada apa di Cakung? Dari London. Wah, Sana kan lagi dingin. Dingin. Pas pulang sini tuh kulit
kayak meruam gitu, gatel banget. Jadi enak banget kalau digaruk gitu, cuman suka jadi tekopek kalau bisa Iya, digaruk. jadi malah jadi iritasi. Iya. Tapi iritasi daripada iri dengki lu. Iya, lu gatal-gatal terus jadi dengki. Wah, jelek banget Iya, itu. benar. Itu alergi. Iya, karena ada alergi itu kan nggak cuma dari makanan sama debu. Oke. Bisa jadi karena kelembapan cuaca. Ah. Ya, jadi kalau cuaca kita ada perbedaan gitu kan, atau perubahan suhu yang drastis, itu di sebagian orang tuh bisa nyebabin alergi. Oh, nggak semua orang. Nggak semua orang. tergantung metabolisme Iya, kan. Kalau itu tergantung metabolisme tubuh. Iya. Oh, alergi itu macam-macam. Macam-macam. Tapi kalau lu sakit juga salah satu yang kalau misalnya lu udah ginjal lu terganggu ya, salah satunya juga suka ada yang gatal-gatal nggak jelas Apa tuh. tuh? Ya bisa tiba-tiba gatal gitu yang sebenarnya kita nggak makan iya, apa-apa. iya, Itu iya. salah Itu satu. ada juga. Itu tuh. Oh, berarti kalau orang masukin ke kantong gini nih, suka garuk-garuk, gabileka. Gabeleka itu Garuk biji gatal. lewat kantong. Biasanya kantongnya dibolongin. Iya. Jadi alergi macam-macam ya, Dok? Macam-macam. Ya, Dok, saya juga ini alergi bukan. Saya tuh mencoba untuk ngitemin rambut. Heeh. Dengan ada cat-catnya tuh. Cat rambut, Kata si tukang catnya, cobain dulu Pak di belakang kuping nih. Iya. Karena suka ada yang alergi. Bener, ada Nah, tes. saya kena tuh. Oh gitu. Jadi iritasi. Oh iya. Itu alergi juga? Itu alergi juga, tapi alergi sama Karena zat kimia. obat-obatan, itu Iya, zat kimia. Ada zat kimia. Itu juga ada. Jadi alergi itu memang paparannya tuh banyak. Lu pernah gondrong ya dulu ya? Pernah. Oh pernah. Gue tuh waktu kuliah, temen gue gondrong. Hah? Tapi gondrong tiba-tiba dia tuh mau dicukur ya gitu. Jadi di sininya tuh dia, di telinga sebelah kanan tuh gede gini nih. Apaan benjol? Jadi kayak benjolan. Karena apa? Akhirnya dioperasi. Oke. Dioperasi di belek. Lu bayangin nggak pas dibuka itu kutu semua di sini. Ini masa iya? Saking joroknya kebayang nggak lu? Bohong. Lu segede gini terus Masa ada? kutu semua aja. Itu jijinya. Di dalamnya? Di dalamnya kutu semua itu. Gila. Masa beneran sih? Bener? Masa beneran gitu. Beneran. Enggak dong. Kalau kata gue daripada lu sakit kayak gituan terus kutu kan jorok banget, mending congean kata gue. Sama juga ya. dalam ya. Conge, tapi baunya minta ampun. Iya. Ya. Conge itu karena gendang telinga juga ya. Gendang telinga bocor. Gendang telinganya bocor, infeksi, tidak diobatin. Tidak diobatin. Jadi dia aliran airnya itu bisa dari dalam hidung. Ke ini karena kan nyambung ya, nyambung THT kan, itu ya. THT, ya. Jalan. THT itu kan telinga, hidung, telinga. Bukan. Bukan gini Dua ngitungnya. telinganya. Iya. Telinganya dua. Bukan dong. Telinga, Iya. hidung, Iya. tenggorokan. Yang ini siapa ngobatin? Bukan kayak gini, masuknya nggak ke sini dong. Gimana? Telinga, hidung, tengkuk. T-nya tuh tengkuk. Kirain telinga, hidung, telinga. Iya. Ini balik lagi. Iya. Nih supaya itu kan berarti hanya karena lu udah baru pulang aja. Iya, kan? iya. Perubahan cuaca. Nanti akan biasa lagi tuh. Nanti sebenarnya akan biasa lagi, tapi kalau nggak diobatin tuh bisa Ya tadi itu lu kalau garuk-garuk bisa lu makin jadi melebar dia. Oh. Atau muncul penyakit-penyakit lain gitu. Kalau mencegah bisa nggak? Bisa Alergi dong. itu bisa dicegah nggak? Bisa dong. Sebenarnya Oh, alergi bisa itu kan dicegah. disebabkan oleh daya tahan tubuh kita Iya. yang menurun kan. Biasanya kalau kita perjalanan ke luar negeri Capek keluar lah. daerah, capean Iya. gitu-gitu kan, kurang tidur itu kan bisa menyebabkan alergi jadi muncul yang tadinya nggak ada jadi muncul gitu. Oh, jadi bisa Nah, itu dicegah. juga bisa. Jadi memang pencegahannya yang memang harus istirahat. Ya. berarti lu berangkat kemana-mana kalau lu tahu udah punya penyakit yang namanya lu alergi terhadap sesuatu, misalnya udara atau seperti itu, lu harus menyiapkan berarti obat untuk si Betul. anti alerginya Betul, itu ya. karena kalau misalkan kita nggak diobatin nih, kalau nggak diobatin kan akan terus jadi banyak tuh, Iya. jadi meradang. Bisa jadi penyakit-penyakit yang lain gitu, infeksi kulit yang lain gitu dan sebagainya. Oh, jadi obatnya tuh ngobatin ininya? bener, jadi memang mesti diobatin, bukan diobatin dari kulitnya, tapi Bukan. dari dalam. Ya ada zat-zat anti alergi namanya atau antihistamin. Antihistamin. Ya jenisnya namanya cetirizin. Itu kan buat laki-laki kan. Iya. Kalau hertamin buat ceweknya. Iya, Histamin, Histamin ada ini hertamin itu buat cewek. Kalau histamin yang kurang dong. Kalau yang lebih kan histaplus. Waduh, combo ini. Iya. Mantap. Iya. Berarti kan harus menyiapkan itu. Tetapi yang jadi permasalahan kalau misalnya ada beberapa orang kepercayaannya dulu untuk yang namanya keracunan atau kayak gitu alergi yang seperti itu pakai air kelapa. Iya, tuh air kelapa hijau.
Air kelapa hijau. Ya, sebenarnya air kelapa itu di kedokteran itu sebagai elektrolit sih. Elektrolit untuk Elektrolit aja, jadi sebagai pengganti cairan tubuh. Pengganti cairan tubuh. Oh, Iya, gunanya dia itu. nggak punya ini sendiri. Dia nggak punya cara untuk mengobati ya kimia-kimia yang ada di dalam badan itu. Nah, kalau susu juga sama sebenarnya. Susu tapi itu? bukan elektrolit, tapi memang susu itu kan ada zat-zat kayak zat-zat lain yang sebenarnya sebagai bukan pencegah. susu cair, susu gempal. Ya. Susu gempal itu kan. Susu gempal itu gimana ya? Itu kayak bubuk tapi udah bersatu banget gitu. Dari bubuk. Ini kan ada susu. orang yang bilang kalau basian minum susu gitu. Wah. Netralin. Iya. Bener itu nggak? Netralin. Enggak juga sih. Soalnya ada beberapa di rumah sakit sebelum orang meminum obat-obatan antibiotik setengah jam atau 1 jam sebelumnya dia minum dulu susu untuk susu yang sudah di apa ya namanya? Pasteurisasi. Iya, kayak udah diolah untuk kemudian itu sehingga si badannya jadi lepas seperti itu. Ketika dia masuk obatnya jauh lebih mujarab. Enggak juga. Hah? Itu hoax itu. Enggak ada. Itu hoax. Enggak ada. Ya karena kan kejadiannya pernah waktu kita COVID itu rame-rame tuh minum susu. Iya. Susu beruang. Susu. Iya. Iya, tapi kan di kemudian hari kan udah enggak lagi kan. Karena penelitiannya pas keluar para pakar-pakar itu bilang bahwa itu enggak benar. Jadi enggak perlu Jadi maksudnya rebutan gitu. Jadi minum susu sebelum minum obat antibiotik atau itu belum ada jurnalnya. Belum ada. Berarti kita nggak usah harus percaya ya. Makanya. Jadi pencegahan juga bisa sebenarnya. Bisa. Ada obat untuk mencegahi kita alergi. Kalau obat enggak, pencegahan itu kan gaya hidup. Oh, pencegahannya justru Pencegahan gaya itu hidup. dari gaya hidup. Itu Lalu- mah mengobati gejala yang muncul. Yang muncul. Betul. Si obat itu. Betul. Nanti kalau udah terjadi, barulah kita stok obat. Makanya kalau kita mau ke luar negeri atau kita keluar kota, udah tahu nih bakal hektik, bakal padat, itu kita sebaiknya menstok lah ya. Oke. Menstok obat-obat alergi, apalagi udah pernah terjadi, udah ada riwayat. Udah nih, tahu kita ya udah- gitu iya. kayak begitu. Kalau yang saya alergi ini cat rambut bisa juga pakai obat itu. Bisa juga karena sebenarnya alergi itu kan sebenarnya alarm yang salah ya. Jadi biasanya kalau kita nih misalkan kena bakteri, Ya. itu keluar di antibodinya, namanya histamin itu. Ya. Nah itu keluar, ternyata tuh alarmnya salah. Jadi kena cat rambut atau kena kelembapan udara, keluar dia. Padahal nggak seharusnya keluar gitu kan. Nah itu mesti diredam pakai antihistamin namanya. Antihistamin itu Sama juga ya kayak gitu juga ya. Iya, Kalau kayak sama. Jadi kena apa aja sebenarnya yang keluar ya histamin tadi. Histamin. Si histaminnya ya. Histamin tadi mesti diredam pakai antihistamin kan. Si cetirizine tadi. Cetirizine-nya yang mengandung Ya, cetirizine. yang mengandung cetirizine. Jadi kalau saya mau ngecat rambut, cat aja terus langsung minum obat itu. Iya, enggak juga dong. Oh, enggak juga. Tidak juga dong. Enggak Belum juga. muncul Ya, nggak reaksinya, bisa, kan iya. belum tentu Kalau alergi itu juga. namanya bunga mengobati, lu harus mencegah kan di situ udah tahu dulu. Lu pakai apa sih Pak? Lu pakai 99 deh bagus tuh. Kayak apa? 999 itu. Seafood. Hah? Itu seafood 99. Iya. Ini 999. Dulu ada mereknya Yadler. Dulu dia tahu tuh. Pikok dulu ada. Peacock sih kesini-sini waktu dulu Top mah lady, gitu. top lady. Top lady, Iya. ya gitu. Peacock, top lady, Top Bigen. Iya, Bigen. Bigen. Bigen sama Rispo sama Bukan itu. Itu GJLS. Itu Regen, GJLS itu. Iya. Jadi saran saya buat Cing Abdel itu selalu sedia cetirizine lah. Oh. Kemana-mana, jadi sediain di tas, di rumah, Oke. buat apa? Buat persiapan kan. Karena udah kita nggak terjadi. pernah tahu kapan si alergi itu akan muncul ya. Betul. Kita Dan itu nggak kan tahu. ngeganggu. Pemicunya juga kadang-kadang misterius ya. Iya, bisa random, bisa random. hal yang kita nggak tahu. Tiba-tiba muncul. Ngeganggu juga kan Iya, itu. iya. Yaudah, saya pamit dulu. Saya Mau kemana? Mau kemana? Ada sunat orang ini. Oh, sunat. Iya. Bukan sunat. Dia kan metode baru. Dulu lu nggak tahu ya, sekarang sunat itu. Dulu kan kita lu bayangin ya, gua disunat nih ya. Pakai apa? Gua ngerendam. Bengkong, pakai bengkong namanya. Pakai ngerendam Apa dulu. dokter? Bukan lah, belum ada dokter Bengkong waktu berarti? dulu. Iya, bengkong. Iya. Jadi ngerendam dulu tuh di air dingin, Iya. jam 4 tuh. Udah agak ini. Nah, Mengkeret dong. mengkeret. Ya itu justru yang jadi permasalahannya Bisa ditarik supaya gitu. baal, supaya kita jadi kebal dengan dinginnya itu. Yang jadi masalah gua sunat tuh kan kelas 1 SMA. Jadi agak alot. Jadi gua direndam dulu, Bel. Direndam pakai yang namanya daun Sirih, bukan daun pintu, pepaya, daun pepaya. supaya lembek. Iya, supaya lembek gitu karena kan alot. Cuman yang jadi masalah waktu itu
kelamaan. Jadi pas mau disunat rapuh deh. Dipegang, Baru ya, coba lagi, copot. udah nggak bisa. Sekarang ada yang pakai itu Laser. metode kecapi Kecapi itu gimana? yang di pintu tuh. Oh dijepit itu mah. Blepak, Wah gitu. itu mah Gitu. itu mah dari zaman dulu tuh kalau misalnya lu sakit gigi, gigi. dipakai benang tuh disimpan ya kayak gitu Ya, tuh. itu juga bisa. Kalau lepasinnya. Iya, Itu iya. kalau kita tapi kalau udah dewasa susah. Karena? Akarnya udah dalam kuat. banget Iya, seperti iya, itu. iya. Yang sekarang sunat itu kan pakai laser. Ada Iya. yang cepat. Tetap aja di ini juga. Eh. Yang metode yang baru itu Yang digeprek. Jadi digitu digeprek. Prak, gitu. geprek sebenarnya kata biasa ya, cuman objeknya itu kita jadi aduh Emang agak gepeng dikit. kayak jadi pipih gitu. Jadi lucu. Jadi kayak mulut bebek kalau kata gue. Enggak yang dikasih kayak itu kan, dikasih tempatnya tuh. Iya tahu. Sekarang pakai celana yang kolornya tuh udah dipakai. Kalau dulu kan kita pakai tapas buat apa sih namanya kelapa tuh. Ininya digituin kan di Taruh, sarung, iya. di sarung Iya, kita betul. kan. Yang kayak gitu dan Kalau dia pakai sekarang kayak pakai tabung gitu. bukan tabung celana tapi pakai mangkok kayak mangkok mangkok gitu. ya? Iya. Oh. Itu kan pengalaman karena dulu tuh anak-anak kampung kan main kayak gitu, dia kan belum 2 hari atau 3 hari belum bisa jalan-jalan seperti itu. Jadi Iya. ngangkang gitu. Dia kadang-kadang ketiduran kalau pas lagi itu. Ada yang matok sama ayam, disangkanya ngajak berantem. Itu sampai anak sekarang tuh Iya, iya. kasihan itu. Tapi emang canggih sunat sekarang yang kayak gitu. Kemarin tetangga gue Kang, dia nganterin anaknya untuk sunat di yang laser atau kayak gitu ya katanya. Ini kalau sunat di sini selesai sunat udah bisa main bola belum? Bisa katanya. Wih hebat banget. Padahal dia sebelumnya nggak bisa main bola. Nggak bisa. Nah, kenapa jadi bisa main bola langsung? Main bola. Jadi kalau gue lihat ya di sini nih udah ada berita bahwa teknologi yang tertinggi untuk sunat itu ternyata di Jepang. Apa? Di Jepang itu si anak-anak yang mau sunat dijejerin. Jadi dalam satu cepet aja 7 orang dijejerin kayak gini. Terus dia nonton film dewasa. Pas begitu itu ninja datang. Itu cepet banget. Dia itu 7-7-nya langsung rampung. Nah, makanya lu pakai kayak gitu tuh. Agak berasa nonton terus. Jadi Tiba-tiba ya nggak diperban. Ini gue belum cerita lu tuh. apa? Kan lu tour nih. Turnya sekarang ini bukan hanya tur di Indonesia doang, Iya. malah ke 5 negara ya. 5 kalau negara nggak salah. rencananya, Kak. Ini rencananya turnya kemana aja nih? Ke Turki. Tur ya pastilah Ki. Lu begitu gua ngomong tur, lu kalau misalnya ke sana tinggal ngomong Ki gitu Iya, dah. iya. Kan turnya udah ada. Iya, Tur iya. kemana Ki gitu. Iya. Istanbul. Istanbul. Istanbul itu sebenarnya Ih gimana sih? Lu tur- Istanbul. 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 Istanbul, ha? ISTANBUL. Tapi kita nyebutnya Istanbul. M karena nun mati ketemu ba itu iklan. Iya benar iya. Iya, Jadi kebiasaan jadi meme. meme jadi Iya. Istanbul. Sebenarnya Tapi hurufnya O, hurufnya U bukan O. Iya. Kalau O kan Istanbul. Istanbul. Mau kemana? Istanbul. rencana ke situ. Heeh. Terus ke Eropa ada kalau nggak salah ke Jerman ya di. Lu di mana di Jerman? Ya, Hah? Hamburg. Hamburg? Iya. Jangan lu hemat dong. Lu Nggak, jangan tidak Hamburg. Hamburgkan luar kan. Nama kotanya ada. Iya, Nama Hamburg. Kota Hamburg. Hamburg. Jadi Hamburg itu waktu dulu buat siapa? Litbarski. Litbarski. Litbarski tuh pernah main di situ tuh. Dia main sepak bola kecil, ya. Kecil tapi biasa aja. Litbarski. Itu tuh Hamburg tuh. Terus Hamburg terus ke Kuala Lumpur. oh Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Tokyo. Tokyo. Tokyo cabe. Koyo itu. Iya, Itu Tokyo. Tokyo. Serba ada. Terus Tokyo apa? Indonesia. Kelontong. Bukan. Tokyo bukan. Toko. Oh, Toko. Indonesia. Oh 5 tuh maksudnya Indonesia. Iya. Turki. Turki, di Jerman, Jerman, Jepang, sama Malaysia. Malaysia. Ya. Selama tahun 2025 itu, Kang. Jadi selama 1 tahun perjalanannya Iya. dia. Nah persiapannya seperti apa lu? Lu tuh tampil berapa lama untuk si stand up-nya sendiri?
Sekitar 1 jam 15 menit. 1 jam 15 menit. 1 jam 15 menit. Setiap lu di kota-kota lain itu ada openernya. Ada. Yang pertama kan di Jakarta nih. Jakarta. Tanggal 20 Desember. 20 Desember ini di Jakarta di Balai Sarlaki. Hah? Sarlaki. Enggak dong, bini. Bini, iya. Bininya ini yang ngatur kan bini ya, Iya, bukan iya, lakinya. iya. Izin dulu sama lakinya. Iya. Oke, pakailah Sarbini Iya. gitu ya. Iya. Di Balai Sarbini. Mm-mm. Itu openernya ada Gilang Baskara, Muhammad Al-Katiri, sama anak komunitas Jakarta Pusat, Pahala Bima namanya. Oh, jadi itu yang ini ya. Tanggal 20 Desember ya, 20 Desember Udah tayang ini. belum ini? Udah dong. Udah tayang? Enggak dong, udah. Ini kan lu duluan. Jadi sini sebelum Sebelum 20 Desember? sebelum 20 Desember. Iya. Ini tayangin pada jam 20 tanggal 19 jam 20. Jadi lumayan 4 jam promo. Iya, iya, iya. Iya. Nanti Udah di disiapin. ujungnya di akhirnya di Jakarta lagi Kang rencananya. Oh, Kang. balik lagi di Balik Jakarta. lagi di Jakarta. Di Sarbini juga. Itu belum tahu tempatnya di mana. Loh, tapi dengan materi yang lu sama juga karena kata Beda, kalau yang di Jakarta nanti di ujung beda, udah beda. Oh, udah beda. Kalau yang Lu akan bercerita mungkin tentang perjalanan lu dengan di 4 ini ya. di 4 negara ini, 5 negara ya, rencananya seperti itu. Kalau yang 5 kan nama turnya 5 sama. Di 5 sama ini mungkin Di sebagian- usia lu yang yang ke 55. 55. ke 55 ini rencananya mungkin 80% akan sama lah setiap kota gitu. Ada Iya. penyesuaian 20% untuk 20%-nya setiap untuk kota. current issue sama yang kota itu sendiri ya. Betul ya. Di Indonesianya juga ada beberapa kota, Kang. Oh, di Indonesianya lu berapa kota? Bukan hanya di Jakarta aja. Iya. Oh. Ada di mana nih? Rencana kemana? Surabaya, Februari insya Allah. Insya Allah Februari, terus ada Bandung, sama Jogja kalau nggak salah. Oh, cukup Iya. lah itu. Iya. Cukup juga lalu di Surabaya di mana? Udah Di Ciputra Hall. Ciputra Hall. Ciputra Hall. Di Ciputra. Ciputra, iya. Di Ada mall. itu tuh daerah deket apa ya? Ke Surabaya lah. Darmo. Hah? Darmo God. Iya, bukan dong. Darmo itu gua Darmo. tahu tuh. Iya, Kalau iya. Jogja lu di mana? Jogja, nah tempatnya belum. Ini karena kerjasama sama Kolam Ikan yang sering sama Paski Bima. Oh iya, sama Om Iwan. Sama Iwan Kurniawan. Om Iwan, mantap. Iya. Salah Rencana- satu keinginannya dia memang memajukan komedian untuk muncul. Karena dulu itu beliau memang kerja di RCTI, dia tuh memang lebih banyak menangani untuk hal-hal yang bersifat komedi. komedi seperti itu. termasuk. Jadi dia yang sudah termasuk. Bakso Kang Oto Bagito. Baso. Basyo, ya, Bagito dia- Show. Bagito Show dia si Iwan ini apa namanya? Pokoknya orang RCTI. Nah, gue kebetulan waktu itu jadi manajernya Bagito, Kang. Jadi Lu udah ketemu kenal lama. duluan. Udah Baso, lama. iya. PU dia. PU. PU katanya. Bohong. PUPR. PUPR. Iya. Dia salah satu yang membuat, kalau menurut gua, luar biasa lah. Maksudnya tuh keinginan dia untuk memajukan seniman-seniman Indonesia tuh luar biasa. Betul, Terutama di komedi. Iya, iya. Moga-moga ini semangatnya terus. Makanya kita juga harus dukung juga orang-orang yang seperti kayak gini nih. Iya, iya. Karena modal sendiri dia tuh. Makanya Iya, hebat. Iya, dia tuh bukan modal yang dari orang namanya bohir-bohir hebat. Enggak. Dia bekerja sendiri, modalnya sendiri. Alhamdulillah bisa bekerja sampai sekarang ini. Makanya kita doain untuk Kolam Ikan maju terus. Amin. Ya. Amin. Terus ini lu di Bandung di mana? Belum juga. Bandung ada yang baru namanya apa ya? Oh, gua tahu di mana? Corner Pasir Stone. Kale ya, Cornerstone. ya. Ya, di karena rencana di situ. itu tuh paling enak tuh. Jadi kalau di Cornerstone itu di Bandung itu salah satu yang sekarang ini lagi Hype ya. Lagi happening karena apa? Suasana yang lu dapetin secara sound-nya itu dapat itu. Memang gedung pertunjukan itu. Gedung pertunjukan. Tetapi lu pernah nggak merubah show lu? Yang sekarang ini udah mulai ada beberapa orang melakukan, walaupun hanya dalam lingkungan kecil ya, 200 sampai 300 orang. Jadi musik misalnya seperti itu ya. Musik kalau kita ngelihat orang lagi nonton show itu nggak rame. Karena ketika dia main musik itu, semua penontonnya pakai headphone. Jadi nggak ada apresiasi dia terhadap musik itu luar biasa akhirnya. Karena nggak sempat lagi ngobrol kayak gini. Semua orang yang nonton pakai headphone, tapi kualitas. Dengerin si ininya, pemain bandnya. Iya, iyalah keluar dari situ kan semuanya masuk ke sini. Kalau disco udah ada tuh, Kang.
Disko di mana? Disko udah dari zaman kapan gitu. Oh, yang dia Jadi dia masuk ya, tapi terus kan dia aneh, heeh. pakai headphone. Ya emang agak aneh sih kalau kita Aneh kalau liatin. disko mah kan Joget-joget tapi nggak kedengeran musiknya. karena diskotik mah kan lu itu adalah tempat untuk ketemunya orang, melting point. Jadi harus ada percakapan. Iya, Tapi kalau nonton pertunjukan kan itu apresiasi. Iya. Jadi makanya lu kadang kalau misalnya cobain lah sekali-sekali lu kalau misalnya itu suruh orang pakai kayak gini. Iya. Heeh. Terus setelin YouTube. Ya enggak lah. Udah charger. Tapi gue ngomong sendiri. Gitu. Itu belum ada kalau yang anak-anak stand up belum ada tuh yang pakai Iya. kayak gitu. Cuman ya kalau misalnya buat band kayak gitu karena kan kualitas audio kan lebih kalau di kaset itu dulu bukan kaset ya dulu ada audiophile. Pernah dengar nggak? Iya. Kalau misalnya kayaknya jernih Iya, banget gitu. iya, Terus si komposisi pengaturan suara bass sama iya. ini tuh pas banget. Tapi kalau si stand up kan agak sulit karena kita harus lihat reaksi penonton. Karena reaksi penonton itu jadi apa ya? Jadi energi buat kita. Iya, untuk benar. nambahin lagi kadang-kadang nambah materi. Karena betul. ternyata bisa dilanjutin nih ke sini Iya, gitu. iya. Sesuai dengan apa yang kita dapat. Tetapi kan si ininya crowd-nya itu Crowd-nya, iya. takutnya nggak dapet kalau misalnya cuma pakai gini. headphone, ya. Dan di Indonesia menurut gua agak sulit juga deh. Karena Kadang-kadang ya 200 penonton headphone yang kembali 180. Yang 10 rusak, kalau Iya. nggak yang 10 lagi disakuin di tas. iya, gelang Coldplay aja kita paling rendah kan baliknya. Oh iya ya, heeh. Kalau nggak salah ya. Iya, Jadi yang ada- pakai gelang itu pakai kan. gelang itu kan harus dibalikin pulangnya. Katanya Indonesia negara terendah yang mengembalikan itunya. si Ya gelangnya. karena kan kalau di kita tuh seneng ada kenang-kenangannya. kenang-kenangan. Iya. Gue pernah nonton Coldplay kayak Iya, gitu. Itu yang menjadi permasalahannya. Iya. Ini gue berharap lu sukses dalam perjalanannya. Yang paling penting tuh lu sehat. Amin. Nah, yang dukung lu sekarang siapa aja nih yang untuk produksi? Dukung apanya nih? Dukung untuk lu materi, untuk ini semuanya. Ada tim kombutnya ada. Tim kombutnya tuh Melon, Melon, Wingo, Wingo. Boy. Lu jangan begitu, kenapa sih? Lu kayaknya kecewa banget. Gak yakin. Orang grup tembok gak ada job. Buat gue itu kombut. Iya. Buat mereka itu job. Buat dia tuh gabut. karena gue ngerasa yang ngerti jokes gue Kang Iya. itu anak itu. Iya, betul. Gitu. Ya, mereka bisa kasih masukan omongan yang enak. Untuk membanginnya seperti apa? Nya seperti apa? Cuma mungkin teknik-teknik stand up komedi kan sedikit banyak gue udah belajar banyak sama orang gitu. Iya. Jadi itu mungkin cerita-cerita itu dimasukin pilihan-pilihan diksi yang dipilihin sama tim kombut ini juga mudah-mudahan sesuai sama. Kalau menurut gue itu udah tepat. Iya. Karena kalau masalah yang namanya punchline yang seperti kayak gitu, lu tuh udah tahu sebenarnya. Iya, iya. Tetapi lu nggak tahu suasana yang seperti apa. Nah, mereka itu mewakili banget dengan yang namanya gairah-gairah anak-anak muda. Iya. Mau seperti apa. Iya. Sementara lu 55. Iya. Itu agak kejauhan kalau misalnya harus ketemu dengan anak-anak 20. Iya, betul. Ya kan betul. mahasiswa. Nah, di tengah itu dia itulah menjadi jembatan untuk lu ke sana. Jadi nggak perlu yang namanya mengharapkan punchline dari mereka. Iya. Karena mereka juga nggak Iya, lucu, iya. nggak tampil. Iya. Maksudnya kalau mereka punya punchline harusnya mereka ngetok. Harusnya iya. Makanya itu, tapi dia tahu bagaimana yang namanya kondisi sekarang itu seperti Betul. apa. Mereka bisa menggambarkannya ke elu. Nah, itu. Benar. Jadi kalau misalnya orang-orang hebat itu nggak selalu dalam sebuah kolam itu, semuanya nggak bisa lu simpan koi-koi yang bagus-bagus. Iya, Akhirnya iya. tidak terlihat indah. Tetapi ketika kita menyimpan seorang koi yang indah, tetapi yang lainnya adalah koi-koi biasa-biasa saja, dia akan menonjol sehingga harmonisasi dalam sebuah kolam itu sendiri Iya. tercipta. Yang satu koi, yang satu mili, yang satu gaya. Enggak dong. Koi, mili, gaya. Ah, itu lagu India dong. Jadi Itu lagu India. Lu persiapannya sampai apa nih? Lu latihan fisik, fisik. pasti. Latihan fisik pasti nge-gym sekarang tuh 2 kali seminggu lah. Terus sama si PT-nya Lu tuh pakai PT juga? pakai PT di PT Cantrupus erectus. bukan PT itu. Personal trainer. Jadi dia bikin program supaya bisa napas bisa kuat panjang gitu, karena kan ngomong terus selama 1,5 jam mungkin di usia kita ini Betul. Ada turunnya. ada seperti turunnya apa. gitu. Jadi latihan fisik, lebih banyak kardio supaya pernapasannya Jantung lu stabil betul gitu. gitu. Terus latihan
open mic. Open mic juga di... Ini udah berapa ini nih lu jalan open mic di... Open mic nanti malam open mic terakhir. Oh, open mic terakhir. Open mic terakhir, cobain satu set penuh, mudah-mudahan sih berhasil lah. Gitu. Oke. Moga-moga berhasil lah. Amin. Kita doakan semuanya dan kita pasti mendukung. Iya. Kalau lu udah lihat lu sukses itu, lu pasti akan menghargai bahwa teman-teman yang tadi diomongin itu Yang tiga emang itu. berguna, nggak berguna. Nggak berguna. Iya. Makanya dia udah bilang nih, ini open mic terakhir nih. Nggak ada kerjaan. Bakal kangen sama suasana-suasana habis ngobrol, terus makan pecel lele gitu. Iya. Sambil ini kan evaluasi kan. Iya. Evaluasi seperti apa. Cuman dia mungkin lebih rindu ke makan-makannya sih. Iya. Maksud gue lo nggak ada kombut juga kalau gue bayarin makan mau kan? Iya. Tapi paling enggak lah, dia pasti akan mendoakan kesuksesan lu. Pasti, karena gue yakin karena anak-anak ini si Melon, Boy, Go, dia udah mengerti banget gaya komedi gue. Iya, gimana. dari Jadi, dulu lah. Jadi masukan-masukannya itu udah satu frekuensi Iya. gitu. Jadi satu frekuensi. Banyak kok ide apa namanya premis yang dari mereka. Oh, coba omongin yang ini, Cing. Coba punchline-nya yang sebelah sini lebih lucu mana nanti kita tes gitu. Banyak ininya. Wah, sumbangsi mereka banyak. Oke. Tapi bayarannya juga banyak. Oh, terutama makannya ya. Iya, makanya itu. Nggak apa-apa lah. Iya. Nggak apa-apa. Iya, Itu iya. sama dengan program makan malam gratis. Oke, thank you, Cik. Makasih. Pokoknya Makasih, sukses Kang. terus ya. Doain terus, datang ya. Siap. Tanggal 20 Desember jangan lupa di Balai Sarbini. Iya. 20 Desember ya. Jam 8. Jam 19.00. Jam 19.00, jadi jam 7 sudah bersiap-siap di sana ya. Iya. Oke, sukses terus. Tiketnya Tiket belinya habis. Hah? Habis. Oh, tiketnya habis. Makanya nonton di Surabaya aja. Hah? Nonton yang di Surabaya. Oh, nonton di Surabaya ya? Iya. Bisa. Februari ayo. Bisa, maksudnya. Nggak apa-apa kalau yang kehabisan, pokoknya nanti nunggu sampai dengan Tahun depan. terakhir balik lo, kan Iya. balik lagi ke Jakarta. Iya. Ya, oke. Yang paling penting adalah sukses semuanya. Amin, amin. Terima kasih juga Terima kasih, untuk Iwan Kolam Ikan, semangat terus. Oke? Mau bikin komedi apa gitu rutin? Total. Iya, Komtot. komedi Komtot. Iya, komedi total. Iya. So, pasti mudah-mudahan segera berjalan ya. Iya, insya Allah. Mudah-mudahan segera. Pokoknya chemistry-nya dapat semuanya dapat. Yang paling penting itu bukan dapat keuntungan bersama, tetapi dapat keberkahan Keberkahan bersama. bersama. Itu paling penting. Iya, iya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.